Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma LR ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan serta Bali. akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang berbahagia ini kembali memberikan kepada kita kesempatan taufik untuk hadir dalam majlis tadabbur Al-Qur'an yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insyaallah iman yang kuat, iman yang terus mengelora di dalam hati sanubari kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya sebagaimana yang diharapkannya. Salat beserta salam kita Amin. doakan untuk uswah dan kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ikhwan serta akhwat yang berbahagia, pagi ini kita insya Allah akan melanjutkan tadabbur Al-Quran surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa mulai daripada ayat 34 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, artinya adalah para laki-laki itu merupakan pemimpin ya, amiruhum ya, amiruhum yaitu para pemimpin bagi perempuan. Jadi laki-laki itu merupakan pemimpin. Ya, tentunya kalau pemimpin itu dia memikul semua karakteristik seorang pemimpin. Ya, baik dari sisi dia yang berhak untuk mengaturnya, memerintahnya, mengayominya, mengarahkannya, menanggung segala macam kebutuhan orang yang dia pimpin, melindunginya, dan aspek-aspek yang berhubungan dengan uh, titel qawam tersebut. Ya, di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan qawam itu artinya adalah ar-rajul qayyimun al-mar'ah, ay huwa ra'isuha. Laki-laki itu adalah pemimpin perempuan dan pembesarnya atau bosnya begitu ya. Wal hakimu 'alaiha, dan orang yang berhak untuk memerintahnya, memberikannya petunjuk ya, memperbaiki adabnya jika dia melakukan kesalahan atau bengkok begitu ya. Di ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu menjadi qawwam, pemimpin kepada perempuan. Nah, ini tentu Bapak dan Ibu ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil di sini, bahwasanya memang Allah telah meninggikan derajat laki-laki beberapa derajat dibanding perempuan. Dalam artian laki-laki tersebut diberikan keutamaan di atas perempuan. Bukan berarti laki-laki lebih mulia daripada perempuan, tidak. Akan tetapi laki-laki diberikan posisi untuk menempati posisi sebagai kawam, ya, yaitu pemimpin atas kaum perempuan. Kenapa demikian? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Laki-laki itu diberikan kemampuan, diberikan predikat atau posisi kawam di atas perempuan karena Allah, dengan sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Karena Allah telah memberikan beberapa kelebihan kepada laki-laki yang membuat dia berhak atau layak dan pantas untuk menduduki posisi kawam tersebut. Nah, di antaranya tentu bisa kita lihat dari sisi fisik ya. Laki-laki diberikan bentuk fisik yang lebih kuat dibanding wanita. Laki-laki diberikan mental yang lebih kuat dibanding wanita. Laki-laki diberikan kemampuan untuk bertahan, bersabar menghadapi berbagai macam bentuk ujian, baik fisik maupun psikis, lebih kuat dibanding wanita. Maka sehingga demikian, berhaklah laki-laki untuk menempati posisi kawam ini. Dan demikian juga perempuan diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki, sebagaimana ibu kita, ibu Hawa, diciptakan daripada tulang rusuknya Nabi Adam. Kemudian juga wabima anfaqu min amwalihim. Dan juga laki-laki itu berhak untuk menjadi kawam karena apa? Wabima anfaqu min amwalihim. Karena sebab adanya yang mereka nafkahkan daripada harta-harta mereka.
Jadi karena laki-laki itu mengeluarkan nafkah untuk wanita, untuk perempuan, yaitu para istrinya, baik itu dimulai ketika dia mulai menikahinya dengan memberikan mahar, ya, mas kawin, yang itu diwajibkan dalam Islam daripada laki-laki kepada perempuan, begitu juga dalam kehidupan yang seterusnya dalam pernikahannya, maka yang berhak ya, atau yang wajib hukumnya memberikan nafkah kepada perempuan adalah yaitu suami atau laki-laki, bukan sebaliknya, bukan istri yang memberikan nafkah kepada perempuan. Meskipun tidak dilarang tentunya, dibolehkan jika memang karena satu kondisi dan lain hal suami tidak bisa menghasilkan penghasilan yang mencukupi karena mungkin ada masalah fisiknya dan lain sebagainya, maka tentunya dibolehkan seorang istri untuk mengambil alih untuk memberikan nafkah atas keluarga. Jadi Bapak dan Ibu, dari ayat ini bisa kita simpulkan di awalnya ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi kawam. Ya, tentu kita tidak ingin sekedar menyatakan statement, oh laki-laki itu adalah pemimpin, laki-laki itu adalah lebih tinggi. Tentu kita tidak ingin sampai di situ saja. Tapi yang lebih dari itu kita ingin memahami, meresapi dan betul-betul ingin mengaplikasikan sifat-sifat kawam tersebut. Ketika laki-laki dikatakan kawam, maka tentu sudah sepatutnya laki-laki tersebut menjalani eh, kesehariannya, baik dia bersama rumah tangganya maupun di tengah masyarakat dengan posisi kawam tersebut, ya. Maka sudah sewajarnya dan sepatutnya lah karakter seorang suami yang baik itu, yang sesuai dengan posisinya sebagai kawam, maka dia harus tampil menjadi pemimpin dalam rumah tangga, harus bisa mengendalikan istri dan anak-anaknya, bahkan dia harus bisa membuat istri dan anak-anak tersebut menjadi patuh kepada Allah, membuat istrinya menegakkan sholat, anak-anaknya menegakkan sholat, membuat istrinya menutup aurat, begitu juga dengan anak-anak perempuannya, membuat anak-anaknya terjaga dari pergaulan-pergaulan yang sesat, ya. Demikian juga di dalam hal kemampuan untuk memberikan nafkah. Karena memang Allah yang telah menempatkannya sebagai kawam, karena adanya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan serta adanya nafkah yang Allah wajibkan kepada mereka untuk sampaikan kepada para perempuan. Kemudian fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Maka wanita-wanita yang dikatakan wanita yang soleh itu, nah ini penting untuk menjadi perhatian bagi ibu-ibu terutama. Fassalihatu, wanita-wanita yang dikatakan wanita yang soleh itu siapa? Qanitatun, ya, yaitu wanita-wanita yang taat, yang patuh, yang nurut kepada suaminya, ya. Hafizatun lil ghaibi, dan dia memelihara dirinya, memelihara kehormatannya ketika suaminya tidak ada. Lil ghaibi, ketika suaminya dalam keadaan ghaib. Dalam keadaan ghaib artinya tidak ada di hadapannya. Maka dua kriteria ini yang Allah sebut, meskipun dalam hadis pernah disebutkan tiga, ya. Tiga kriteria wanita soleha itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kriteria wanita yang soleha itu ada tiga. Idza ra'aitaha sarratska. Begitu kira-kira lafaznya. Kalau seandainya engkau memandang kepadanya, maka ketika engkau memandangnya, dia membuatmu bahagia. Artinya ketika suami memandang istrinya, baik memandang di sini dalam artian fisiknya, dandanannya, tampilannya, bentuknya, ya. Demikian juga dengan sikapnya, gesturnya, mimik mukanya, ya, tingkah lakunya. Maka ketika sang suami memandang kepada istrinya, membuat suaminya merasa bahagia. Bersyukur telah dikaruniai oleh Allah seorang istri yang soleha. Jadi di sini bukan berarti maksudnya istri itu harus cantik jelita, ya, dandanannya menor gitu kan. Bukan begitu maksudnya. Artinya lebih kepada ketika sang suami memandang kepada wajah istrinya, istrinya menunjukkan wajah yang menenteramkan hati. Tidak seperti, ya, sebagian para istri, ya, insya Allah tidak di kalangan ibu-ibu kita di sini, yang ketika suaminya memandangnya, dia menunjukkan wajah yang cemberut, bahkan membuat gestur-gestur wajah yang menjengkelkan suaminya, mencibirkan bibirnya, menjulurkan lidahnya dan lain sebagainya, ya, atau membelalakkan matanya, yang tentunya hal-hal seperti ini tidak akan mendatangkan kegembiraan atau bahkan kebahagiaan di hati para suami. Jadi itu kriteria pertama seorang wanita yang solehah, istri yang solehah, kata Rasulullah. Idza ra'aita sarratska, ya.
Idza nazarta ilaiha sarratka. Jika kamu memandang kepadanya, ya, tentunya kita bisa memahami di sini yang membuat bahagia itu apa? Secara utuh, dandanannya, tampilannya, ya, wajahnya, mukanya, sikapnya semuanya mendatangkan kebahagiaan dalam hatinya. Yang kedua, Rasulullah SAW, idza amartaha ata'atka. Ya, ini yang disebut dengan qanitat tadi. Kalau engkau memerintahnya, maka dia mentaati engkau. Diperintahkan untuk tidak pergi keluar rumah, dia tidak keluar rumah. Diperintahkan untuk memasak sesuatu yang diinginkan, dia melakukannya dengan sukarela. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada keluarga suami, dia pun melakukannya dengan baik. Artinya apapun yang diperintahkan oleh sang suami, selama itu tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka seorang istri yang solehah itu melakukannya dengan maksimal, melakukannya dengan penuh keridhaan, keikhlasan dan sukarela, karena memang dia menjadi istri yang berada di bawah kekuasaan seorang suami yang menjadi kawam baginya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, idza ghibta anha, ya, hafizat, idza ghibta anha hafizat hurmataha. Ya, itu maknanya saja ya. Lafaznya nanti insya Allah bisa kita cari. Artinya jika engkau pergi daripadanya, jika engkau pergi safar, meninggalkan rumah untuk beberapa hari, bepergian jauh, maka dia pun menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya di sini tidak mesti dia menjauhi perbuatan zina. Ya, itu naudzubillah, itu sudah sesuatu yang sangat besar sekali. Tetapi menjaga kehormatan di sini tidak memasukkan lelaki apapun kecuali yang menjadi mahramnya ya ke dalam rumahnya. Bahkan oleh sebagian ulama dianjurkan seorang wanita ketika ditinggal oleh suaminya dan masyarakat tahu suaminya sedang tidak berada di tempat, dianjurkan untuk tidak menerima laki-laki manapun ya, termasuk itu mungkin adiknya, abangnya, ayahnya, untuk menghindarkan fitnah ya, kecuali jika memang itu sesuatu yang darurat, karena mungkin barangkali masyarakat di sekitarnya tidak tahu itu siapanya, sehingga ya masyarakat tidak melakukan pergunjingan mengatakan lihatlah si Anu, suaminya sedang pergi jauh merantau bekerja di luar negeri, namun dia menerima laki-laki di rumahnya. Padahal laki-laki tersebut ayah kandungnya, atau adik kandung, atau abang kandungnya, yang merupakan mahram baginya. Namun, begitulah tipe masyarakat kita, tidak bertabayun, langsung membuat berita-berita yang menebar fitnah. Maka itu tiga kriteria wanita yang solehah. Yang pertama, ketika suaminya memandang kepadanya, istri tersebut membuat suaminya merasa bahagia, gembira. Yang kedua, ketika suaminya memerintahkannya, dia mematuhinya. Dan ketika suaminya bepergian jauh, maka dia pun menjaga kehormatannya. Termasuk menjaga kehormatan ini Bapak dan Ibu, ya. Bukan saja dia harus masukin laki-laki secara fisik. Ada orang yang laki-laki tidak masuk ke dalam rumahnya secara fisik, tapi secara apa namanya? Secara dunia maya ya. Wanita-wanita yang berselingkuh dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, ketika suaminya sedang bepergi jauh, dia asik-asik di dalam kamar ya, bahkan ada yang sampai eh, video call ya. Nauzubillah ya, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, maksiat yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang, yang mereka itu tidak mesti memasukkan laki-laki ke rumahnya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut. Ya, perbuatan-perbuatan mendekati zina, tapi bisa mereka lakukan melalui dunia maya. Nah, inilah juga hal-hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya, dia menjaga sesuatu yang dia menjaga dirinya ketika suami tidak ada bima hafizallah, dengan sebab apa-apa yang dipelihara oleh Allah, yaitu kehormatan rumah tangganya, kehormatan suaminya ya. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Orang wanita-wanita soleha itu adalah wanita-wanita yang taat, patuh dan menjaga kehormatan di saat suaminya dalam keadaan gaib, tidak berada di rumah, dengan apa-apa yang memang dijaga oleh Allah atas laki-laki tersebut, di atas kewajiban perempuan-perempuannya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan adapun wanita-wanita yang engkau takut ya wahai para laki-laki akan nusyuznya mereka. Apa itu nusyuz Bapak dan Ibu? Nusyuz itu artinya menyimpang ya. Artinya membangkang, atau ya membangkang dalam bahasa kitanya. Kalau dalam bahasa Arabnya irtafa'a, sesuatu yang meninggi daripada level yang seharusnya. Seorang wanita yang seharusnya levelnya di bawah suami, dalam artian dia
menerima perintah, menunaikan perintah, memenuhi apa yang diinginkan, lalu dia melakukan nusyuz. Nah, nusyuz di sini tidak mesti dalam bentuk penyelewengan atau perselingkuhan, tetapi semata-mata dia tidak memenuhi perintah suaminya. Ya, ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang ya pada dasarnya itu merupakan kodratnya sebagai seorang istri, lalu dia membangkang, membantah, ya, menolak, maka ini sudah masuk kategori nusyuz. Nah, nusyuz yang lebih serius lagi adalah nusyuz ketika suami menghendaki kebutuhan biologisnya, namun sang istri menolak, ya, karena mungkin dia tidak suka dengan suaminya atau hal-hal yang lainnya, maka ini termasuk perkara nusyuz. Makanya dalam hadis dikatakan, jika ada seorang istri yang diminta oleh suaminya untuk melayaninya, melakukan hubungan suami istri, lalu sang istri itu menolak, ya, bukan karena sesuatu hal yang bersifat uzur yang syar'i, seperti dia mungkin sedang datang bulan atau mungkin dia sedang merasakan suatu sakit yang luar biasa di badannya sehingga dia tidak mungkin melayani kebutuhan suaminya, maka ketika sang istri tersebut menolak, maka dia tidur, namun tidur dalam keadaan dilaknat oleh para malaikat sampai waktu subuh. Nah, begitu kaitannya dengan kawam tadi, ya. Jadi eh, itu termasuk kategori nusyuz, apalagi kalau sampai kabur dari rumah, keluar dari rumah, ya, tanpa izin dari suami, bahkan mungkin berjalan dengan teman laki-lakinya, berpacaran di luar begitu, ya, berselingkuh, maka ini tentu nusyuz yang lebih parah lagi, ya. Maka kepada wanita-wanita yang engkau takut mereka itu melakukan perbuatan nusyuz, ini baru takut, ya. Artinya baru ada indikasi, ya, belum sampai ke puncak yang perselingkuhan yang sebenarnya atau berzina, naudzubillah. Maka kata Allah, apa yang harus dilakukan oleh para suami, para laki-laki kepada mereka? Fa'idhuhunna. Maka nasihatilah mereka, berikan kepada mereka nasihat, mau'izah. Sentuh hatinya, ya, sampaikan kepadanya pesan agama, ajari dia tentang maqam seorang suami di atas seorang istri, ya, kewajiban istri dan apa yang Allah janjikan kepada seorang wanita atau istri ketika dia menjadi istri yang solehah, berbakti kepada suami, maka berikan kepadanya mau'izah, nasihati dia, jangan langsung main marah, ya, jangan langsung main pukul, ya, jangan langsung mencerai, nauzubillah. Tetapi kata Allah, fa'idhuhunna. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali syariat Islam yang memuliakan perempuan, ya, memuliakan istri. Tidak boleh terjadi langsung tindakan fisik, harus dinasehati sedemikian rupa dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang beradab, bahkan dengan cara yang menyentuh. Makanya seorang suami yang soleh, yang mengerti agama, ya, disitulah peranannya untuk menasihati istrinya. Bagaimana mungkin dia di luar sibuk menasihati orang, berdakwah kepada orang, namun kepada istrinya sendiri dia tidak sanggup untuk berdakwah. Maka ini tentu penting menjadi perhatian juga bagi para suami, khususnya suami-suami yang memiliki ilmu agama yang di atas rata-rata, ya, yang cukup. Itu langkah yang pertama, melihat atau menyikapi istri yang membangkang, ya, dalam tanda kutip, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Wahjuruhunna, kalau sudah dinasehati, diberikan mau'izah, ya, ditegur dengan seksama, namun tidak juga berubah, ya, tidak juga memperbaiki dirinya, maka langkah yang kedua adalah wahjuruhunna. Jadi ini bertahap Bapak dan Ibu, ya, tidak tidak digabung semuanya. Jadi bertahap, setelah dinasehati tidak berubah, maka langkah yang kedua wahjuruhunna. Pisahi mereka, ya, jauhi mereka fil madaji' di tempat tidur. Ya, ya, di sini para ulama banyak mengartikan jangan pergauli mereka, ya. Tahan, ya, jangan pergauli istri tersebut, jangan mohon maaf setubuhi mereka katakanlah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan itu merupakan salah satu bentuk siksaan yang luar biasa bagi para wanita, ya. Karena memang kita manusia yang normal diciptakan memiliki kebutuhan biologis. Maka tahan, ya, dirimu untuk tidak menyentuhnya, bahkan boleh untuk pindah tempat tidur, karena di sini dikatakan wahjuruhunna fil madhaji', berpisahlah mereka dari tempat tidur, meskipun ini kata kinayah, ya. Boleh tidur satu tempat tidur tapi memberikan punggung, membelakangi saja, memboikotnya, tidak berbicara dengannya, tidak menyentuhnya, ya, bersikap datar, ya, dan dengan cara apapun itu, yaitu memboikotnya untuk sementara. Maka ini step kedua atau tahapan kedua ketika seorang suami mendapati istrinya berbuat nusyuz kepadanya. Kemudian yang ketiga,
kalau seandainya telah diberikan nasihat, kemudian telah diboikot, tidak ditegur, tidak diajak ngobrol, tidak disentuh, ya, lalu juga tidak terjadi perubahan, maka langkah yang ketiga adalah wadribuhunna. Nah, di sini penting kita jelaskan Bapak dan Ibu, langkah yang ketiga adalah pukullah mereka. Ya, oh Ustaz, ternyata Islam itu adalah agama yang menganjurkan kepada kekerasan, KDRT ya. Karena ada ayat yang mengatakan pukullah para istrimu itu. Nah, ini yang penting kita fahami dengan baik ya, terutama ibu-ibu. Bukan berarti kita memahami ayat di sini secara letterlek ya. Memukul apa mencari kayu bakar dengan besi, dengan rotan dan sebagainya, bukan. Makanya kita memahami Al-Qur'an itu, membaca Al-Qur'an itu tidak cukup dengan melihat terjemahannya saja. Kita harus membaca hadis-hadis yang pendukung yang menjelaskannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah menjelaskan boleh memukul wanita, tapi tidak boleh dengan pukulan yang menyebabkan luka. Tidak boleh dengan pukulan yang menyebabkan lebam atau memar, ya. Nah, itu tidak dibolehkan. Tetapi memukul di sini bisa berarti hakiki dan bisa berarti maknawi. Bisa berarti hakiki memang dipukul ya dengan tangan, tapi dengan pukulan yang bukan menyakiti dalam artian membuat tulang rusuknya patah atau tulangnya cedera atau tubuhnya luka, bukan demikian. Tapi menunjukkan kemarahan yang luar biasa sehingga sang suami tersebut memberikan semacam pukulan yang menunjukkan kepada istrinya bahwasanya dia telah betul-betul marah dan tidak ridho dengan tindakan istrinya tersebut, atau mungkin memukulnya dengan cara-cara yang lain ya, bisa dengan memberikannya kata perkataan yang sedikit tegas dan keras, maka ini tentu termasuk juga kategori memukul. Meskipun banyak ulama takwil menjelaskan idrib ini memang memukul secara fisik ya, mungkin dengan tiga helai lidi ya yang dipukulkan tapi tidak menyebabkan luka. Maka intinya inilah ajaran daripada Islam, bagaimana seorang suami menyikapi istrinya. Namun perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu, tentunya kita hidup di negara yang memiliki undang-undang atau hukum, maka ini tentu harus kita indahkan juga ya. Karena di negeri kita uh, dan tentunya di mana-mana sebetulnya ya, tidak dibolehkan seorang suami tersebut menyakiti secara fisik. Karena kalau itu dilakukan, maka bisa saja istri tersebut menggugat dan mengadukan suaminya ke pengadilan karena telah melakukan KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, maka ini penting jadi perhatian bagi kita semua, Bapak dan Ibu, terkait dengan langkah-langkah yang harus diambil oleh seorang suami ketika menghadapi istrinya yang sedang melakukan perbuatan nusuz ya, bahkan sampai ke level memukulnya. Bahkan kalau kita menerima riwayat yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya pada zaman Rasulullah dahulu ada seorang perempuan ya yang datang menangis kepada Rasulullah karena habis ditampar mukanya, atau habis bukan mukanya lah ya, habis dipukul badannya begitu, ditampar mungkin bahunya ya atau punggungnya oleh suaminya. Lalu dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan perbuatannya tersebut. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah, berubah mukanya, dan Rasulullah langsung mengatakan kisos, ya. Kisos artinya apa yang engkau dapati dari suamimu akan saya buat dia juga mendapatkannya dari engkau. Jadi dikisos. Lalu serta merta turunlah ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan menegur maksudnya ya, meluruskan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suami itu punya hak untuk bersikap tegas ya, bersikap keras, bahkan sampai memukul sekalipun, eh, eh, dalam artian pukulan yang tidak membuat berdarah atau luka, karena memang dia memiliki hak untuk melakukannya karena posisinya sebagai kawam. Maka ketika itu Rasulullah langsung tersadar dan akhirnya tidak jadi melaksanakan kisos dan menyuruh perempuan itu pulang. Maka kemudian beliau mengungkapkan sebuah ungkapan, aku menginginkan sesuatu, ternyata Allah menginginkan sesuatu yang lain. Rasulullah ingin menegakkan kisos, namun ternyata Allah menurunkan ayat yang membiarkan perempuan tersebut pulang ke rumah, tidak diberikan tidak diterima pengaduannya atas tamparan atau pukulan yang diberikan kepadanya oleh suaminya. Saya yakin mungkin ayat ini akan mengundang polemik yang cukup luas nanti di kalangan kita ketika diskusi, tapi penting kita memahaminya Bapak dan Ibu, baik secara tekstual maupun kontekstual, bahwasanya Islam tersebut memposisikan laki-laki sebagai kawam. Dan kalau kita merenungi hikmahnya, ternyata luar biasa sekali.
Ya, memang rumah tangga itu butuh kepada pemimpin. Ya. Itulah prinsipnya Islam. Kita tidak sama dengan prinsip-prinsip di Eropa, di Barat ya, yang memberikan kesamaan gender yang tanpa batas, sehingga rumah tangga tersebut jadi berantakan, tidak jalan sebagaimana mestinya karena adanya dua nahkoda ya, dua nahkoda yang satu ingin ke kiri, yang satu ingin ke kanan, yang satu ingin mengayuh dengan cepat, yang satu ingin mengayuh dengan pelan, sehingga kapal rumah tangganya tidak bisa sampai ke dermaga tujuan. Jangan gitu bobok sakit-sakit lo badan Bapak. Baik-baik kalau mau bobok baik-baik. Masih ngantuk ya? Ya, Abang batuk kan izin itu, saya Mak. mute ya yang lepas suaranya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau seandainya perempuan itu, para istri itu telah mentaati kalian ketika kalian nasihati atau telah kalian boykot atau telah kalian pukul, maka kalau mereka menjadi taat setelah itu, mengikuti perintah, tidak lagi nusyuz, tidak lagi membangkang, fala tabghu alaihinna sabila. Maka janganlah kamu mencari-cari di atas mereka itu jalan untuk menyusahkannya. Ya, jangan dia disiksa, jangan dia dikekang, jangan dia dipasung, atau jangan cari cara-cara untuk membuat dia diceraikan. Karena dia sudah patuh. Ya, oke, tadi dia mungkin nusyuz, ya, karena satu dan lain hal, karena lemahnya imannya, lemahnya ilmunya. Namun setelah diberikan mau'izah, setelah di boykot, atau setelah dipukul, dia kemudian kembali kepada apa namanya sikapnya yang semestinya menjadi seorang istri yang baik, istri yang solehah. Maka kata Allah, fala tabghu alaihin nasabil. Jangan engkau cari-cari lagi cara-cara untuk menyusahkan mereka, ya. Artinya apa? Suami juga harusnya introspeksi. Ketika istri tersebut nusyus, menolak, ya, membangkang, melawan, maka sang suami juga harus introspeksi diri. Apa sesungguhnya yang telah dia lakukan? Apa kekurangan yang terdapat pada dirinya? Barangkali ada, ya, hal-hal yang membuat sang istri tersebut akhirnya berbuat nusyus tersebut. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah itu maha tinggi, ya, dan maha besar. Allah mengatur ketetapan-ketetapan ketetapan seperti ini, maka itu adalah hak prerogatifnya Allah karena Allah itu maha tinggi dan maha besar. Yang patut kita patuhi apapun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika menetapkan hubungan posisi antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga. Kemudian di ayat yang berikutnya, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Kalau seandainya kalian takut, ya, shiqaqa bainihima, wahai para laki-laki, kalian takut atau khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya. Nah, kalau tadi ayat yang di atas itu lebih berat kepada nususnya perempuan. Perempuannya yang tidak baik lah, yang suka membantah, membangkang, sementara suaminya seorang yang baik, soleh, mengayomi, kawam begitu ya. Nah, maka syariatnya seperti yang tadi dikatakan ya, menasihati, kemudian memboikot, kemudian yang ketiga memukul ya, dalam tanda kutip. Nah, kalau seandainya yang terjadi adalah keduanya, satu sama lain saling memiliki kesalahan, syiqaqa bainihima, terjadi syiqaq, persengketaan di antara keduanya. Istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, akhirnya terjadi bentrok ya dalam rumah tangga. Tidak bisa akur, cekcok terus setiap hari. Bahkan satu sama lain telah membelakangi punggungnya dan kecenderungan rumah tangga tersebut adalah untuk pecah dan terjadi perceraian. Maka apa yang harus dilakukan? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah. Ya, tentu perintah ini diberikan kepada waliul amri ya, pemimpin yang mengayomi masyarakat ketika mereka menerima kaduan baik salah satu di antara kedua suami istri itu atau mungkin dari salah seorang kerabatnya atau masyarakat yang mengadukan bahwasanya rumah tangga si A dan si B itu saat ini sedang dalam prahara, maka waliul amri atau hakim pemerintah, ya tentunya konteks ini dalam negara Islam ya, maka mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengutus kepada kedua suami istri itu hakaman min ahlihi, seorang hakam, seorang orang yang bijaksana ya, utusan yang bijaksana dari keluarga si laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan seorang hakam, seorang juri atau seorang hakim penengah, orang yang bijaksana daripada
kalangan perempuan. Jadi masing-masing suami dan istri mengutus utusan, ya, utusan tersebut hakam, orang yang bijak, orang yang akan menjadi juru penengah, tidak berat sebelah, melihat sesuatu dengan objektif, yang akan berunding berdua untuk melihat duduk perkaranya. Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tentunya bisa dengan mereka saja berdua duduk membicarakan apa yang telah terjadi di antara masing-masing keluarga mereka, atau bisa dengan mengumpulkan kedua suami istri tersebut di sidang, dalam suatu sidang, dengan berarti berempat, ya, satu sama lain saling mendengarkan, satu sama lain saling memberikan nasihat dan masukan. Iyurida islaha, kalau kenapa diutus dua orang yang hakim, yang bijak, satu dari pihak laki-laki dan satu dari pihak perempuan? Karena iyurida islahan, kalau mereka itu adalah keduanya orang-orang yang menginginkan islah, karena orang-orang bijak pasti menginginkan islah. Ya, kita tidak boleh mengirim orang-orang yang tidak bijak, karena kalau dia tidak bijak, pasti yang dia inginkan cerai. Ya, tapi kalau orang itu bijak, mengerti agama, mengerti bahwasanya bergoncang arsy Allah ketika suami istri itu bercerai, dan Allah membenci perbuatan tersebut, maka dia tentu sedemikian rupa berupaya untuk bagaimana sepasang suami istri itu kembali akur. Kalau seandainya keduanya itu menginginkan keperbaikan, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberi taufik kepada mereka berdua untuk bersatu, ya, untuk akur, untuk saling memaafkan, untuk saling harmonis kembali menjalankan kehidupan rumah tangganya. Maka ini syariat yang Allah berikan. Jadi tidak boleh, ya, keluarga itu berat sebelah ketika melihat prahara rumah tangga dalam anaknya, ya, menantunya, maka haruslah dilakukan langkah-langkah ini. Berunding, ya, perutusan, mungkin orang tua yang laki-laki dengan orang tua perempuan, atau pamannya, omnya, mamangnya, begitu, ya. Mereka duduk bersama, berbicara secara objektif, seobjektif mungkin. Boleh juga menghadirkan kedua pasangan ini, suami dan istri, kemudian di situ diputuskan solusi yang terbaik, yang intinya yang diinginkan adalah bagaimana keduanya itu bersatu kembali. Bukan untuk tujuan memisahkan pertemuan itu, tapi pertemuan dalam rangka untuk menyatukan kembali. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mengenal. Nah, kenapa Allah menutup ayat ini dengan aliman khabira? Berarti Allah ingin mengingatkan orang-orang yang baik suami maupun istri, begitu juga para hakam atau orang-orang bijak daripada pihak masing-masing pihak tadi, untuk berbuat sebagaimana yang Allah inginkan, ya, yaitu melakukan islah. Karena Allah itu kalau yang mereka itu berbuat khianat, malah ingin memisahkan, ya, maka Allah itu maha tahu, aliman khabira, ya. Allah itu maha tahu dan maha mengabarkan akan perbuatan hamba-hambanya, khususnya dalam konteks seorang hakam, seorang utusan. Kalau dia tidak bertindak dengan bijak, malah justru ingin memisahkan keduanya, maka Allah melihat tindakan tersebut dan tentunya akan Allah siapkan baginya hukuman kelak di akhirat atau azab, karena dia tidak bersikap adil, bersikap bijak sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berubudiyah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah. Ini sudah banyak, ya, ayat-ayat sebelumnya yang kita baca, perintah daripada Allah untuk menyembah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tentunya. Dengan sebenar-benar ubudiyah, ubudiyah yang ikhlas, ubudiyah yang totalitas kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan engkau mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun. Ketika kita menyembahnya, kita jangan persekutukan Allah tersebut, ya. Baik dalam konteks keyakinan saja, meyakini bahwasanya ada kekuatan lain yang mungkin bisa memberikan mudarat, mendatangkan manfaat, atau dalam beribadah menggunakan media-media yang eh, hal tersebut merupakan perbuatan yang syirik, ya. Menyembah patung, ya, yang mungkin dia maksudnya adalah menyembah Allah tapi meminta melalui patung, sebagaimana yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian wabil walidaini ihsana, ya. Jadi Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik, ya, berbakti. Dalam Al-Quran, Allah ketika berbicara walidain itu, birrul walidain, menempatkannya langsung setelah perintah untuk beribadah kepada Allah.
Dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah telah menetapkan, ya, Tuhanmu telah menetapkan janganlah engkau menyembah selain kepadanya dan hendaklah engkau berbuat baik, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian juga berbuat ihsan kepada siapa lagi? Setelah kepada kedua orang tua, maka Allah juga memerintahkan untuk berbuat ihsan kepada wabidil kurba, dengan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, ya, tali darah dengan kita, paman, bibi, ya, kakek, nenek, sepupu, ipar, artinya orang-orang yang memiliki baik karena hubungan nasab, begitu juga karena hubungan periparan atau dengan mertua misalkan. Maka ini termasuk dzil qurba, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat. Jadi kita diperintahkan dalam agama kita ini untuk menjaga hubungan baik, berbuat ihsan kepada karib kerabat kita tersebut. Wal yatama, demikian juga berbuat ihsan kepada anak-anak yatim, ya, wal yatama wal masakin, ya, anak-anak yatim kita sudah paham, ya, anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya dan mereka belum sampai kepada usia baligh. Wal masakin, yaitu orang-orang yang miskin, ya, masakin di sini tidak disebutkan orang-orang fakir karena digabungkan orang miskin dan orang fakir di sini. Orang masakin yaitu orang-orang yang tidak sanggup mencari kebutuhan hidupnya dalam sehari, ya, atau ada juga yang membedakan antara fakir dengan miskin. Ya, kalau miskin dia memiliki pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya dalam sehari. Sedangkan fakir tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki sumber untuk mencari rezeki, dan tentunya otomatis dia tidak memiliki apapun untuk dia makan, maka ini adalah fakir. Nah, maka di sini kita kepada orang miskin saja wajib untuk berbuat ihsan, apalagi kepada orang-orang yang fakir, ya. Wal jaridil kurba, demikian juga kepada tetangga yang hubungannya dekat. Nah, di sini ada yang mengartikan tetangga yang ada hubungan kerabat dengan mereka, ya, tetangga yang kita memiliki hubungan kerabat dengannya, yang tinggal dekat dengan kita, dan demikian juga wal jaril junubi, dan demikian juga dengan tetangga yang jauh, ya, tetangga yang jauh dan artinya tidak memiliki hubungan kerabat eh, yang berada di sekitar kita. Wassahibi bil jambi, dan begitu juga teman-teman yang ada di samping kita, ya, teman-teman sejawat, teman sekantor, teman satu organisasi, bahkan teman dalam perjalanan ketika kita naik kereta, ada orang di samping kita, di depan kita, maka itu masuk kategori wassahibi bil jambi. Wabnis sabil, dan orang-orang yang dalam keadaan sabil, orang-orang yang dalam keadaan berjihad fisabilillah. Wama malakat aimanukum, dan demikian juga kepada para budak-budak kalian. Artinya kesimpulannya Bapak dan Ibu, Islam memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada seluruh manusia. Yang urutannya pertama, manusia yang paling berhak untuk kita berbuat ihsan kepadanya adalah kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu kepada karib kerabat, ya. Kemudian kepada orang miskin, kepada tetangga jauh, tetangga dekat, dan demikian juga kepada teman-teman sejawat di tempat kita berada. Dan demikian juga kepada para budak, ya. Wa ma malakat aimanukum, meskipun budak sekalipun, maka Islam tetap menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka melihat orang-orang yang mukhtal, yang sombong lagi membanggakan diri. Mukhtal itu artinya menyombongkan diri, membusungkan dada. Kemudian fakhur, suka menyebut dirinya, membanggakan dirinya di hadapan manusia, merasa dirinya yang paling hebat, yang paling pintar, ya. Maka inilah kategori orang yang mukhtalan fakhura. Orang-orang yang sombong, pongah begitu, ya, membusungkan dada, dan demikian juga fakhur, membangga-banggakan dirinya, ya, merasa dirinya lah yang terbaik di sekian banyak manusia. Maka Allah tidak menyukai orang-orang yang seperti ini, yaitu mukhtalan fakhura. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, di ayat berikutnya Allah mengatakan alladzina. Ya, alladzina, kalau ketika ayat ada alladzina berarti dia berhubungan dengan ayat sebelumnya. Siapa yang dimaksud dengan mukhtalan fakhura itu? Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Siapa yang dimaksud di sini?
Allah tambah lagi penjelasan siapa yang dimaksud dengan orang yang mukhtalan fakhura itu, yaitu alladzina yabkhaluna, yaitu orang-orang yang bakhil, ya, yang pelit. Orang-orang yang bakhil dan pelit. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan ayat ini ada yang mengatakan ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang pelit dalam membagi ilmu, pelit sekali dalam men-share ilmunya, memberikan pengetahuannya kepada orang lain. Tapi juga secara umum ayat ini bisa kita artikan bakhil, tidak mau memberikan harta yang dia punya kepada orang yang memintanya, membutuhkannya, ya. Kemudian wa ya'murunan nasa bil bukhul. Luar biasa ini. Dia bakhil dan juga menyuruh orang, memerintahkan orang untuk berbuat bakhil juga. Subhanallah, ya. Ada orang seperti ini. Saya belum pernah menemukan, ya. Kalau bakhil, bakhil saja dengan diri sendiri. Tapi kalau mengajak orang lain untuk tidak bersedekah, mengajak orang lain untuk jangan berikan sedekah, nafkah, wakaf, maka ini apa namanya, masalahnya kuadrat ini, ya. Bakhil dengan dirinya sendiri dan mengajak manusia untuk berbuat bakhil juga. Tapi barangkali bisa, ya, kita temukan, ya, ada orang yang ketika lagi duduk-duduk, mungkin ada seorang peminta-minta datang kepadanya, kemudian dia menolak, ya, dan kemudian dia datang kepada orang lain yang tidak jauh dari tempatnya duduk, dan orang tersebut menoleh kepadanya, kemudian dia memberikan kode begitu, ya, dia memberikan isyarat jangan kasih begitu, ya. Nah, sementara Allahu alam apa motivasinya, mungkin dia mengira pengemis ini hanya pura-pura dan lain sebagainya, ya. Tapi apapun itu, maka kita tidak boleh bersikap bakhil, apalagi mengajak orang untuk berbuat bakhil juga. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan mereka menyembunyikan apa-apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dari karunia-Nya. Mereka sembunyikan nikmat Allah itu, ya. Nah, di sini makanya kita sebagai seorang hamba Allah disuruh oleh Rasulullah untuk menampakkan nikmat Allah itu, supaya kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang menyembunyikan nikmat. Sesungguhnya Allah suka, kata Rasulullah, ketika memberikan nikmat kepada hambanya untuk diperlihatkan nikmat tersebut. Ada kita punya uang, belilah pakaian yang baik, ya, yang bagus, ya. Perbaiki rumah kita. Ada kita punya uang atau kelebihan, ya, berilah kendaraan yang mungkin nyaman untuk kita gunakan untuk bepergian jauh, ya. Jadi jangan uang itu hanya tinggal dalam rekening saja, tapi nampakkan nikmat Allah tersebut. Ganti baju yang bagus. Jangan terlihat seperti orang susah, pakai baju compang-camping atau kumal atau usang, sangat sangat usang, sehingga membuat Islam itu menjadi tidak bagus dilihat oleh orang-orang kafir. Mereka mengidentikan Islam itu dengan kefakiran. Tetapi seseorang yang diberikan karunia oleh Allah, boleh dia memakai pakaian terbaik, membeli wangi-wangian yang terbaik, tapi tentunya dia tidak boleh bakhil, ya. Boleh seorang yang kaya setelah dia mengeluarkan zakatnya, setelah dia banyak bersedekah, lalu dia ingin menampakkan nikmat Allah itu, dia beli rumah dengan harga mungkin 10 M, dia beli kendaraan mobil yang mewah, ya, yang harganya mungkin 5 miliar, dibolehkan, tidak yang salah di situ, ya. Dan itu adalah nikmat Allah yang harus dia tampakkan selama itu memang dia cari dengan cara-cara yang halal, ya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, dan orang-orang tersebut, wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina, kami sediakan bagi orang-orang yang kafir yaitu azab yang sangat menghinakan. Itu orang-orang yang berbuat bakhil, menyuruh manusia untuk bakhil dan menyembunyikan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya dari kenikmatan, maka Allah akan siapkan bagi orang tersebut yang disebut sebagai orang-orang yang kafir, akan disiapkan baginya azab yang sangat menghinakan. Wallahu a'lam bisawab, Bapak dan Ibu. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, ya, sebagai tadabbur daripada surah An-Nisa ayat 34 sampai 37. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita akan kitabullah, ayat-ayat yang kita baca, ya, tema-tema yang tadi kita bahas. Mudah-mudahan ke depan kalau kita mengulangi lagi ayat ini, kita baca dalam tadarus kita juga telah memahami, ya. Kalau tidak dapat secara eksplisit, maka minimal secara general kita bisa memahaminya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan penyampaian saya. Dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Sementara saya sudahi sampai di sini.
Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.